Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Trimulyo, mahasiswa dengan NIM 210512140553. Saya berada di program studi S1 Sistem Informasi, kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah komputer, serta memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Sebelum kita membahas mengenai sejarah komputer, mari sedikit kita bahas mengenai pengertian komputer. Pada umumnya, komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sebelumnya sudah dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri atas RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu, ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yakni manusia sebagai operator komputer itu sendiri. Sejarah komputer. Komputer dapat terbagi menjadi 5 generasi, mulai dari komputer generasi pertama hingga komputer generasi kelima. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri sirkuitnya menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Kemudian, program hanya dapat dibuat dengan menggunakan bahasa mesin. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian, komputer pada generasi pertama memiliki ukuran fisik yang besar, memerlukan ruangan yang luas. Komputer generasi pertama juga cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Proses pada komputer generasi pertama kurang cepat, simpanannya kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, dan komputer generasi pertama hanya berorientasi utama pada aplikasi bisnis. Berikut adalah contoh komputer generasi pertama. Pada tahun 1946, terdapat ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Calculator. Komputer ini digunakan untuk menghitung target sasaran bom. Komputer ini dikembangkan oleh Dr. John W. Mauchly di Moore School of Electrical Engineering, Pennsylvania University. Pada tahun 1947, dirilis Harvard Mark II, yang merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. Pada tahun 1948, dirilis IBM Selective Sequence Electronical Calculator. Pada tahun 1949, dirilis EDSAC Electronic Delayed Storage Automatic Computer. Komputer pertama yang menggunakan storage program yang dikembangkan oleh John Fox Neumann. Pada tahun 1949, dirilis komputer dengan nama Harvard Mark III.
Pada tahun 1951, dirilis AC (Automatic Calculating Engine), merupakan komputer digital elektronik ukuran besar di Inggris yang pertama, yang dikembangkan oleh Alan M. Turing di National Optical Laboratory, London. Pada tahun 1950 juga dirilis SEC (Electronic Computing) of Edinburgh College, University of London. Selanjutnya pada tahun 1951 dirilis Leo (Lion Electronic Office), yang merupakan komputer komersial pertama di Inggris. Pada tahun 1951 dirilis Univac 1 Universitas Automatic Computer, merupakan komputer pertama yang menggunakan pita magnetik sebagai media input dan output, yang dikembangkan oleh Sperry Rand Corporation. Pada tahun 1952 dirilis EDVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer, merupakan komputer pertama yang memakai storage program secara penuh di Amerika. Pada tahun 1952 dirilis Braunbern 1, komputer pertama yang menggunakan magnetic core memory, yang dikembangkan oleh Dr. J. W. Forrest di MIT. Pada tahun 1953 dirilis IBM 701, merupakan komputer komersial berukuran besar. Juga merupakan komputer generasi pertama yang paling populer. Pada tahun 1956 dirilis RAMAC 305 Random Access Methods for Accounting and Control, komputer pertama yang menggunakan penyimpanan luar dengan akses random. Pada tahun 1959 IBM merilis komputer lagi bernama IBM 705 yang digunakan untuk mengganti IBM 701. Berikut saya tampilkan beberapa komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ENIAC yang dirilis pada tahun 1946. Yang kedua ada EDVAC 1952. Kemudian komputer bernama Univac yang dirilis pada 1951. Selanjutnya mari kita lihat mengenai komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri sirkuitnya menggunakan transistor yang dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Bardeen, William Shockley, dan Walter Brattain pada tahun 1947. Selanjutnya, program pada komputer generasi ini dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, high-level language. Contohnya adalah Fortran. Kemudian, kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Kemudian, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Selanjutnya mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing. Komputer generasi kedua memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, serta proses operasinya sudah lebih cepat. Kemudian membutuhkan lebih sedikit daya listrik, serta orientasi komputer generasi kedua ini tidak hanya pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Berikut adalah beberapa contoh dari komputer generasi kedua, yakni pada tahun 1959 PDP-1 dirilis yang dibuat oleh DEC, Digital Equipment Corporation, yang dikembangkan oleh Ken N. Stan Olsey dan Arthur Anderson. Pada tahun 1963 dirilis PDP-5, komputer komersial mini pertama
Selain itu ada juga PDP-8. Pada generasi komputer yang kedua, terdapat komputer yang paling banyak digunakan, yakni IBM 401 untuk aplikasi bisnis, serta IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Berikut adalah gambar dari komputer generasi kedua. Selanjutnya, mari kita lihat komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri peningkatan pada kemampuan software. Komputer generasi ketiga juga dinilai lebih cepat serta lebih tepat dalam melakukan processing. Kemudian, kapasitas memorinya lebih besar. Selanjutnya, komputer generasi ketiga menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Penggunaan dayanya lebih hemat. Komputer generasi ketiga ini memungkinkan untuk penggunaan multiprocessing. Selanjutnya, pengembangan dari alat input dan output dengan menggunakan visual display terminal. Generasi ketiga ini juga dinilai memiliki harga yang cukup murah dibanding generasi-generasi sebelumnya. Serta komputer pada generasi ketiga ini sudah dilengkapi dengan kemampuan komunikasi data antar komputer. Berikut adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Pada tahun 1964, perusahaan IBM merilis sebuah komputer yang diberi nama IBM S-360. Merupakan komputer generasi ketiga yang pertama yang dapat digunakan untuk aplikasi bisnis serta aplikasi teknik. Pada 1969, komputer dengan nama Nova dirilis, yang dikembangkan oleh Data General Corporation. Komputer ini merupakan komputer mini pertama yang berjalan dengan 16 bit. Berikut adalah contoh gambar dari komputer generasi ketiga. Gambar pertama merupakan komputer Nova yang dirilis pada tahun 1969. Yang kedua merupakan komputer dengan nama IBM S-360 yang dirilis oleh perusahaan IBM pada tahun 1964. Selanjutnya ada komputer generasi keempat. Komputer generasi ini memiliki ciri-ciri sudah menggunakan Large Scale Integrated LSI atau Bipolar Large Scale Integration, yaitu pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip. Pada generasi ini dikembangkan juga komputer mikro dengan menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Berikut adalah beberapa contoh dari komputer generasi keempat. Pada tahun 1970, IBM merilis komputer dengan nama IBM 370. Merupakan komputer generasi keempat yang pertama kali dirilis. Kemudian,
Pada 1971, Intel Corporation berhasil mengembangkan chip microprosesor 4004. Pada tahun 1974, Microinstrumentation dan Telemetry System (MITS) Corporation memproduksi komputer Micro Altair. Pada tahun 1975, Cray 1 dirilis, yang merupakan komputer super pertama. Pada tahun 1977, Apple II dirilis. Komputer ini merupakan personal komputer pertama. Pada tahun 1981, IBM merilis personal komputer yang pertama. Pada tahun 1984, IBM kembali merilis IBM PC dengan advent teknologi. Pada tahun 1997, Pentium II mulai dikembangkan. Kemudian, pada 1998, AMD K6 3D mulai dirilis. Berikut merupakan gambar dari komputer generasi keempat. Cray 1 merupakan superkomputer yang pertama kali dirilis. Selanjutnya, mari kita lihat komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komputernya masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Komputer generasi kelima memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Komputer generasi kelima juga memiliki kecepatan yang lebih baik dan semakin baik dalam memproses informasi. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang saat ini masih digunakan hingga masa depan nanti. Berikut adalah contoh komputer generasi kelima. Komputer desktop, laptop, notebook, dan MacBook. MacBook dirilis pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, Asus merilis laptop ROG yang pertama. Itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah komputer yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.